Halo, saya ucapkan selamat datang di breakout room nomor 5 dengan beasiswa Chevening dan Fulbright. Untuk sementara ini kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk join dulu di breakout room nomor 5 ini. Halo, selamat datang untuk Kak Fanteri dan Kak Gita Putri. Halo. Halo, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Sambil nunggu teman-teman yang mau masuk, Kak. Jadi saya masih nge-assign teman-teman. Oke, udah lengkap. Jadi bisa kita mulai saja. Selamat malam semuanya yang udah bergabung di breakout room kita untuk beasiswa Chevening dan Fulbright ya, Kak ya. Oke, jadi perkenalkan dulu nih. Saya Sarwono dari Planologi tahun angkatan 2013. Di sini saya akan jadi moderator dari bincang-bincang seputar beasiswa untuk Chevening dan Fulbright. Oke, mungkin bisa kita mulai saja. Untuk beasiswa Chevening ini oleh Kak Agita Ratna dari Arsitektur 2011 dan masuk di University College London. Benar ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Dimulai sekarang aja ya? Boleh. Boleh. Udah muncul belum screen-nya? Udah. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Agita, Arsitektur ITB 2011, Chevening Scholar 2018, MNC in Transport and City Planning UCL. Jadi malam ini saya mau sedikit sharing tentang beasiswa Chevening sama berbagi sedikit pengalaman saya waktu itu. Jadi beasiswa Chevening itu merupakan beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah UK. Jadi merupakan beasiswa untuk beberapa negara berkembang yang memberikan kesempatan bagi para penerima beasiswa untuk menempuh studi di bidang di master degree di universitas UK. Nah, apa aja yang termasuk dalam beasiswa Chevening? Jadi beasiswa Chevening ini sifatnya adalah fully funded, jadi semua dibiayai. Yang pertama itu tentunya tuition fee. Untuk MBA itu ada cap 18.000, tapi untuk program yang lain full dibiayai. Lalu uang bulanan atau monthly stipend sepanjang tahun ajaran. Lalu ada travel cost, bolak-balik dari Indonesia ke UK, lalu UK ke Indonesia. Ada arrival allowance, departure allowance, visa application, TB test, sama ada juga travel grant untuk mendatangi acara wajib Chevening di London. Jadi kalau travel grant ini diberikan untuk yang tinggalnya di luar London.
Lalu kenapa harus chevening? Karena selain merupakan beasiswa yang fully funded, chevening juga menyediakan kesempatan untuk kita tinggal dan sekolah selama 1 tahun di UK. Dan mereka memberikan kesempatan bukan hanya agar kita berkembang secara akademik, tapi juga membentuk networking yang lebih luas, karena beasiswa ini bukan hanya untuk warga negara Indonesia, tapi banyak negara-negara lain di dunia. Dan untuk mengenal budaya Inggris lebih jauh, karena mereka juga biasanya menyelenggarakan beberapa event setiap bulannya. Ini contohnya yang di foto ini tuh ada welcome event. Jadi welcome event itu mandatory event untuk semua awardee. Jadi semuanya dikumpulkan dari berbagai macam negara dan dari berbagai macam program studi. Lalu ini ada Chevening Conference, ini juga setiap tahun ada. Ini farewell events-nya. Ini juga farewell events, tapi ini oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Inggris. Nah, setelah pulang juga kami masih sering diberikan beberapa event untuk dihadiri. Ini salah satu contohnya. Jadi setelah pulang di Jakarta, kami dikumpulkan kembali. Lalu untuk timeline-nya, biasanya timeline untuk aplikasi beasiswa Chevening ini nggak berbeda jauh. Jadi biasanya tiap tahun akan ya maju mundurnya sedikit gitu. Awal September dibuka, lalu ditutup di akhir November. Lalu pengumuman untuk entry di awal sampai pertengahan Februari. Jadi sekitar tanggal-tanggal segini untuk teman-teman yang mungkin kemarin apply, seharusnya sudah mulai dikirimkan emailnya. Lalu akhir Februari itu deadline untuk submit reference dan education document. Lalu interview itu dimulai awal Maret hingga akhir April. Lalu conditional result-nya akan keluar di awal Juni. Jadi nanti result-nya akan dibagi 3 kelompok. Yang pertama itu rejected atau tidak diterima. Lalu yang kedua itu conditional offer. Yang ketiga itu waiting list. Nanti mid-July kita diminta untuk memasukkan minimal 1 offer unconditional LOA agar conditional offer itu bisa diubah menjadi final award letter. Dan biasanya course-nya mulai di UK itu September atau Oktober. Dan biasanya kami berangkat seminggu sebelum course mulai. Lalu siapa saja yang bisa apply? Yang bisa apply itu tentunya warga negara yang negaranya dianggap eligible oleh Chevening. Lalu applicants yang bersedia untuk kembali ke negara asalnya minimal 2 tahun setelah periode beasiswa berakhir. Lalu telah menyelesaikan semua persyaratan undergraduate degree, jadi udah lulus S1, punya minimal 2 tahun pengalaman kerja, lalu harus apply ke 3 jurusan yang berbeda di university di UK, dan harus punya minimal 1 unconditional offer, lalu bukan merupakan yang bekerja di bawah Her Majesty Government, dan belum pernah sekolah di UK yang dibiayai oleh pemerintah UK. Jadi sebenarnya nggak ada tipikal gimana Chevening Scholar itu, tapi yang jelas karena mereka mencari future leaders, jadi yang jelas adalah orang-orang yang punya tendensi untuk sukses dan punya ambisi yang baik, yang punya leadership quality yang baik, dan juga punya strong academic background yang bisa menunjang tujuan mereka untuk melanjutkan sekolah. Kalau course-nya sebenarnya kalau Chevening itu nggak ada bidang studi prioritas. Jadi kita bebas pilih bidang studi apapun. Yang jelas harus full time. Lalu harus mulai di bulan autumn, jadi sekitar September atau Oktober. Dan merupakan Tourmaster. Jadi kalau research program itu nggak bisa. Tourmaster itu contohnya gelarnya nantinya MSc, MBA, MPP, MN. Lalu base-nya tentunya di UK, dan tahun ajaran 1 tahun ajarannya itu berada di durasi antara 9 bulan hingga 12 bulan. Nah, ketika kita memilih course ini, kita nggak bisa ganti lagi. Jadi perlu diingat, harus sudah settle dari awal 3 pilihannya, dan hanya bisa diganti ketika kita interview dengan alasan yang jelas dan dengan izin dari panelis interview. Kalau dari saya, tipsnya yang pertama pasti kita harus memilih yang sesuai dengan tujuan kita. Lalu karena course di UK itu sangat pendek, hanya 1 tahun,
course-nya itu sangat spesifik. Jadi kita harus benar-benar riset apa yang mau kita pelajari dan modul-modul mana yang cocok. Lalu saya rekomendasikan untuk memilih 3 jurusan yang mirip tapi di universitas yang berbeda daripada memilih jurusan yang berbeda di universitas yang sama. Kenapa? Karena nantinya itu akan menyulitkan kita untuk menjelaskannya di esai atau pada saat interview. Lalu reference letter, kalau chevening itu butuh 2, biasalah akademik dan profesional. Tentunya orang yang bisa menilai kemampuan kita bahwa kita cocok dengan beasiswa chevening dan mampu meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita bisa menyelesaikan studi di UK selama 1 tahun. Ya, tipsnya kita harus memilih orang yang tepat yang bisa menilai kita, tapi bukan orang yang mengenal kita secara secara pribadi seperti orang tua atau teman dekat seperti itu. Nah, ini application form menjadi salah satu hal yang penting karena bottleneck saringan pertama itu ada di application form. Jadi biasanya kalau tahun saya itu ada sekitar 2.000-an applicants yang submit, lalu yang lanjut ke interview itu hanya sekitar 180. Jadi gimana caranya dari kumpulan kertas dan kumpulan tulisan kita di application form ini bisa membawa kita lebih lanjut. Jadi kalau yang dari tadi kayak Madoka bilang, personal details itu sangat penting, iya betul, apalagi di application form ini juga ada esai, ada 4 jenis esai, yaitu leadership and influence, networking, studying in UK, dan career plan. Gimana caranya kita bisa menjelaskan tujuan kita dan membuat itu, menyambungkan itu dengan pengalaman kita, dengan education background kita, dengan working experience kita, untuk meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kita bisa mencapai tujuan kita dan bahwa beasiswa chevening itu merupakan salah satu sarana kita untuk mencapai tujuan kita. Seperti itu. Jadi kalau tipsnya, luangkan waktu yang cukup untuk mengisi application form ini, karena ini merupakan salah satu hal yang paling penting saat kita pertama kali apply beasiswa chevening. Jadi mungkin saat kita mengisi, kita perlu riset lebih lanjut tentang studi kita atau tentang tujuan kita, bahkan self-reflection, agar apa yang kita tulis ini bisa meyakinkan pemberi beasiswa. Dan jangan lupa kita harus membaca ulang sebelum disubmit. Lalu ini yang terakhir tentang interview. Interview juga sangat penting. Jadi interviewnya nanti akan diadakan dalam bahasa Inggris berupa panel assessment. Panelnya itu biasanya terdiri dari perwakilan dari kedutaan besar Inggris, lalu kadang ada juga perwakilan dari partner. Jadi misalnya dari universitas yang kita apply atau ada dari beberapa perusahaan yang menjadi partner chevening. Mereka biasanya akan bertanya mengenai pertanyaan yang ada di application form itu. Jadi biasanya nggak keluar dari application form. Dan interviewnya tuh sebenarnya cukup santai. Durasinya sekitar 15-20 menit. Jadi nggak perlu terlalu panik atau gimana karena mereka juga sangat ramah sih. Jadi tipsnya kalau untuk interview, karena kita bisa memilih jadwalnya, pilihlah jadwal yang paling cocok, yang kita kira pada jam segitu kita bisa optimal dalam menjawab pertanyaan. Lalu pakai pakaian yang nyaman, jangan lupa bawa dokumen yang dibutuhkan, baca ulang lagi application form kita karena dari situ semua akan dibahas, dan be confident and sure of yourself. Jadi kita harus yakin dengan diri kita sendiri karena kita hanya kita yang tahu apa yang kita mau dan bagaimana cara kita menggapai tujuan itu. Dan tentunya harus menjawab pertanyaannya dengan jujur, karena kan panel interview itu udah biasa menginterview beberapa orang, banyak orang, sudah sering sekali. Jadi kalau misalnya kita bohong atau apa tuh sebenarnya gampang kelihatan. Dan dalam menjawab pertanyaan nggak usah terburu-buru, tenang aja, take your time untuk berpikir sebentar. Biasanya mereka memberikan 1 gelas air, diminum aja airnya kalau misalnya kita butuh waktu untuk memperpanjang waktu berpikir, dan baru dijawab setelah kita tenang. Gitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agita untuk penjelasannya.
terkait beasiswa Chevening ini dari pemerintah UK dan pembiayaannya full. Ya, full. Dan terima kasih atas tips and trick untuk apply ke beasiswa ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Fanteri ya, dari beasiswa Fulbright. Silakan Kak. Terima kasih, izin share screen dulu. Iya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Fanteri. Saya S1-nya dari Teknik Pertambangan angkatan 2006. Saya Fulbright Awardee tahun 2016, lulus 2018. Jadi itu perkenalan singkat saya. Mengenai beasiswa Fulbright sendiri, sebenarnya di Indonesia itu yang mengelola adalah Aminah. Ya, saya langsung ke ini aja ya, ke poin sesi ini. Jadi untuk requirements-nya sebenarnya sama dengan beasiswa Chevening yang sudah dijelaskan. Kita punya resume gitu, kita punya personal statement, study objective, reference letter ini kalau bisa memang seharusnya satu dari dosen kita gitu ya, bisa jadi dosen dosen wali zaman kita kuliah S1 gitu, satunya lagi nanti bisa misalkan dari atasan kita gitu. Kalau bisa sih satu level di atas kita sehingga tahu keseharian kita tuh seperti apa. Nah, kemudian di Fulbright ini kita dikasih kesempatan 2 kali tes TOEFL, IBT yang dipakai ya. Jadi teman-teman semuanya tes-tes yang di cover itu TOEFL dengan GRE atau GMAT ya. Jadi tergantung kalau teman-teman nanti rata-rata ingin ke arah social science gitu misalkan atau mungkin economical science segala macam itu nanti belajarnya ke GMAT gitu ya. Kalau mau ke engineering gitu biasanya larinya ke GRE. Nah itu semua nanti dibayarin, jadi jangan khawatir. Dari Fulbright nanti kita dikasih 2 kali kesempatan tes, 2 kali kesempatan tes GRE. Nah yang kalau teman-teman tadi sempat dengar ceritanya Mbak Anjani ya, jadi memang GRE itu susah banget susahnya. Jadi bahasa Inggrisnya itu ada satu tes yang namanya vocabulary, itu benar-benar bahasa alien ya, jadi jarang banget kita pernah dengar gitu ya, ini apa ini gitu. Jadi saran saya itu ya mulai banyak belajar dari sekarang gitu, pakai flashcard gitu ya, nanti pakai kata-kata yang nggak lumrah gitu yang ada di percakapan keseharian kita itu. Kemudian untuk travel allowance itu kita dapat sama pulang pergi, health insurance juga dapat, monthly stipend dapat, kemudian ada settling stipend atau settling allowance, itu nanti kita dapat 1 bulan stipend dikasih ketika kita masih di Indonesia, istilahnya untuk persiapan kita untuk ke Ameriknya gitu ya. Kemudian nanti dapat juga computer allowance, ada juga book allowance ini. Suara saya masih jelas ya? Atau Masih jelas kok Kak. Masih jelas, oke. Jadi travel allowance, health insurance itu semuanya dikasih, udah diatur semuanya oleh perwakilan Fulbright di Indonesia. Nah, kemudian kita dikasih 2 tahun free tuition. Kalau di Amerika itu masternya itu memang rata-rata 4 semester ya. Jadi mungkin kalau di UK itu bisa 1 tahun atau 2 semester, mungkin ya. Kalau di Amerika itu rata-rata 4. Paling cepat itu 3 semester. Itu pun agak susah ya. Terus di Fulbright kita juga diperkenankan untuk misalkan ya karena mungkin ada permasalahan kesehatan sehingga kita tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, kita dikasih kesempatan untuk 1 semester extension-nya. Nah, di Fulbright itu sebelum kita berangkat itu maksudnya ke host institution-nya, misalkan ini ya, saya keterimanya di institusi A. Nah, sebelum ke institusi A, kita itu diterbangkan dulu ke institusi yang lain. Di sana itu ada istilahnya namanya pre-academic training. Nah, di situ teman-teman nanti belajar ya tentang budaya, kemudian belajar tentang bahasa, dilibatkan di social science gitu, social project gitu ya, macam apa ya, volunteering gitu ya. Kemudian nanti pokoknya teman-teman itu dibuat senyaman mungkin, pokoknya di-adjust gitu ya selama 1 bulan. Kalau pre-akademik ini selama 1 bulan, jadi dapat duit lagi, dapat stipend lagi di luar stipend ketika nanti teman-teman mulai perkuliahan. Nah, setelah perkuliahan dimulai, nanti kita dapat 1 kali Fulbright Conference. Ini bisa
di state manapun, atau kalau di state itu istilahnya kalau di sini tuh bisa di provinsi manapun gitu ya. Jadi bisa ke New York, bisa ke Washington, bisa kemanapun lah pokoknya, California gitu. Nah, waktu itu saya dapatnya itu di Texas ya, karena background saya adalah pertambangan. Kemudian Texas ini kan terkenal banget dengan ininya ya, perminyakannya dan segala macam, geological engineering-nya gitu. Jadi saya dapatnya di Texas gitu. Nah, untuk schedule-nya sendiri ya, biasanya dibukanya di bulan Oktober sampai tutup dokumen itu tanggal 15 Februari, sekitar bulan itu. Jadi kalaupun mundur biasanya ya mundur 1 minggu gitu, itu paling lama seperti itu. Nah, ketika selesai tahap dokumen, nanti kalian mulai interview lagi bulan April. Nah, keseluruhan proses ini untuk teman-teman yang kebetulan tinggal di luar Jakarta, karena proses interview ini kan di Jakarta ya, di daerah Intiland Tower, mungkin yang rumahnya Jakarta tahu daerah situ, Jakarta Selatan, nanti akan dapat ini tiket pesawat. Saya dulu, karena saya dulu kerja, jadi setelah saya lulus dari ITB 2011, saya langsung kerja di Kalimantan Timur. Waktu itu proses interviewnya kan di Jakarta kan, Balikpapan, Jakarta, Balikpapan lagi, itu semua udah ditanggung sama Fulbright. Dikasih penginapan 1 malam, dikasih tiket kelas ekonomi, Lion Air waktu itu ya. Jadi lumayan membantu untuk kita wirawirinya gitu ya. Kemudian kita juga harus punya university preference list. Jadi kita harus memilih 4 kampus pilihan, maksimal tuh 4. Jadi teman-teman sendiri yang mengurut, oke, prioritas pertama saya kampusnya misalkan apa ya, kampus yang paling tinggi, top tier-nya itu mungkin kalau engineering berarti MIT. Nanti pilihan keduanya jangan selevel MIT, cari yang level-level di bawahnya, mungkin sekelas State University, kata Pak Wilarso tadi ya, yang belakangnya ada state-nya, atau mungkin ada semacam kayak kampus saya itu Michigan Technological University, itu kalau di sana itu tier kedua gitu ya, tidak terlalu tinggi pun tidak terlalu rendah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu biasanya cari kampus-kampus yang ya bisa dikatakan state university juga gitu ya, tapi levelnya bisa di-down-kan. Jadi teman-teman sendiri yang tahu gitu ya, kampus mana yang persaingannya sangat ketat, mana kampus yang persaingannya agak longgar gitu. Biasanya bisa dicek itu kalau kalian bisa search di kampus apa gitu ya, nanti tahap atau rasio kelulusannya sekian persen gitu. Kalau udah 10%, 20% itu kasih ke ranking yang 1, prioritas pertama gitu. Kemudian keberangkatannya di bulan Juli. Jadi prosesnya itu kalau kalian daftar sekarang misalkan bulan apa nih? Tahun 2021 ya. Nanti kalian berangkatnya di tahun depan 2022, bulan Juli tahun 2022 seperti itu. Perkuliahannya mulai di bulan Agustus. Selama 1 semester itu sekitar 4 bulan ya. Kepotong nanti libur winter, libur Christmas winter itu pasti libur. Kemudian nanti juga ada yang summer itu pasti liburnya. Nah, di summer itu yang agak lama. Jadi teman-teman bisa keliling mana ya, keliling kota, keliling state gitu. Kalau saya dulu emang saya tuh punya keinginan saya pengen keliling ke seluruh daerah di Amerika gitu. Saya berhasil 20 state waktu itu dengan SIM sendiri ya. Jadi tips saya itu kuliah itu memang tetap yang pertama, tapi jangan lupa seneng gitu. Ini tips and tricksnya. Saya setuju banget sama ya yang tadi disampaikan, bahwa kalau saya boleh sedikit menambahkan gitu ya, kita harus set dulu sih rencana kita jangka panjangnya itu seperti apa sih gitu. Nah, ini banyak pertanyaan yang akan muncul di situ. Sesi interview itu sekitar 15-30 menit, panelis bentuknya. Jadi ada 2 perwakilan Fulbright Indonesia, kemudian 4 sisanya itu ada Fulbright alumni, ada yang dari Kedutaan Amerika Serikat, kemudian dari Aminef sendiri. Aminef itu adalah yang perwakilan Fulbright di Indonesia. Kemudian satu lagi kalau nggak salah itu biasanya dari akademisi gitu. Waktu itu saya dari dosen ekonominya, Fakultas Ekonominya UI. Beliau yang interview saya. Kemudian pilih satu jurusan, dan kalau bisa jurusan ini itu yang menurut kalian tuh benar-benar bisa ini gitu ya, bisa mendukung long term goal kalian gitu ya. Misalkan saya pengen, kalau di kasus saya itu saya pengennya jadi dosen gitu ya. Jadi saya harus tetap di core S1 saya gitu, di mining gitu. Nah, cari 4 kampus alternatifnya. Yang seperti saya jelaskan tadi, cari kampus yang paling tinggi, oke, menengah atau middle class gitu ya. Kemudian cari yang agak lower class-nya gitu, yang bisa
dapat inilah yang bisa mensecure tempat kalian gitu. Di portofolio ini jelaskan, misalkan kalian punya professional experience, misalkan pernah kerja sekian tahun gitu ya, kemudian volunteer-nya pernah misalkan ikut apa gitu. Saya waktu kerja di Kalimantan Timur itu ada kita punya IAITB ya, IAITB itu kita bikin acara seperti ini yang Indonesia Mengajar gitu, tapi untuk daerah kita, daerah di sekitar kecamatan itu. Kemudian social experience-nya, jadi misalkan kalian punya social project, misalkan saya pernah ikut membangun apa gitu, ceritakan di situ. Itu yang membuat rata-rata membuat native interviewer-nya itu tertarik gitu, muncul banyak pertanyaan di situ, mengengage pertanyaan itu biasanya dari situ. Personal statement, study objektif ini jangan khawatir nanti ketika kalian sudah lolos tahap interview gitu ya, nanti akan dibantu oleh Fulbright alumni yang lain gitu. Jadi dikasih statement, dikasih reviewer-nya gitu ya. Oh ini kurang ini loh, bahasanya kurang tajam nih di bagian ini, tolong betulin. Nah itu tuh akan dibantu oleh teman-teman alumni Fulbright. LOA di sini opsional, jadi tidak harus punya di awal. Jadi ini lumayan, karena ini yang cukup memberatkan karena gimana ya? Saya bisa cerita bahwa untuk membayar satu formulir itu kampus gitu ya, itu sekitar 90 sampai $100. Itu mahal banget untuk ukuran kita yang mau nyari beasiswa gitu ya, 1,5 juta hanya untuk beli formulirnya aja gitu ya. Itu kan sangat mahal ya. Jadi di sini kalau di Fulbright itu tidak harus punya LOA. Belajar TOEFL IBT, kalau di Fulbright itu di Amerika itu kita pakainya IBT. Jadi kalau IELTS, teman-teman sudah punya IELTS sekarang gitu ya, punya IELTS itu saya sih saraninnya coba mulai belajar IBT gitu, karena beberapa kampus memang tidak menerima IELTS, kadang minta di-convert gitu atau gimana gitu, saya kurang paham. GRE dan GMAT itu belajarnya harus dari sekarang karena susah banget. Saya GRE ya, saya dapat 2 kali tes GRE itu skornya itu nggak pernah lebih dari 330, 320, 325 kayak gitulah. Terus yang terakhir itu ya kita tetap harus work hard, pray harder gitu aja sih. Kalau dari saya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih penjelasannya untuk beasiswa Fulbright ini oleh Kak Fanteri. Sekarang waktunya sesi Q&A. Jadi teman-teman semua yang ingin memberi pertanyaan kepada kakak-kakak kita yang udah menjadi beasiswa ini, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya coba bantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada satu request sih tadi, Kak. Apakah slide-nya bisa di-upload ke chat? Nanti biar teman-teman mungkin yang mau ngedownload itu bisa langsung di-download di chat. Ya, boleh nanti Boleh. dikirim ya. Oke, makasih. Oke, ini Kak, jadi udah ada pertanyaan pertama. Hai Kak Fanteri, mau bertanya, apakah Fulbright itu fully funded mencakup full tuition fee and living cost? Karena di Aminef ada tercantum max tuition fee $35.000 per tahun, dan pertanyaan keduanya, kira-kira berapakah acceptance rate Fulbright gitu? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama itu sebenarnya pertanyaan yang tricky banget ya. Jadi gini, teman saya ada yang keterima di Harvard waktu itu ngambil public health di sana gitu ya. Kalau Harvard kan lumayan tinggi ya tuition-nya ya. Tuition itu kalau kita tuh bahasanya SPP lah gitu ya. SPP-nya itu tinggi banget, tapi gini, ada kampus-kampus terutama yang Ivy League itu ya, yang kampus-kampus swasta macam Columbia University, University of Pennsylvania itu memang tuition-nya tinggi banget. Tapi jangan khawatir, begitu kalian keterima di situ, pasti dijamin kalian dapat full tuition free, begitu aja. Enak pokoknya kalau di situ, pasti dapat gratisnya. Terus monthly stipend-nya itu berbeda ya tiap state ya. Jadi kalau saya itu dapatnya zaman saya itu $1.300 per bulan. Itu kalau saya boleh sedikit cerita di sini, $1.300 itu untuk apartemen sama makan sehari-hari itu sekitar $600. Nah, jadi tiap bulan itu saya bisa saving sekitar $700. 600 sampai $700 lah sekitar itu per bulan gitu. Jadi itu akan berbeda kalau teman-teman misalkan keterima di daerah New York gitu ya, New York University atau mungkin Columbia University gitu, daerah-daerah timur gitu ya.
Atau kalau kalian lihat itu ya peta Amerika itu kan ada West Coast sama East Coast ya. Kalau West Coast itu yang macam California, ada yang Hollywood itu namanya daerah West Coast. Kalau yang daerah timur itu yang New York, Washington, Massachusetts tempatnya MIT, Harvard segala macam itu. Nah di situ beda banget ininya monthly stipend-nya. Mereka tuh rata-rata dapat kalau saya nggak salah sekitar 2.000 sampai 2.200-an. Kenapa kok bisa beda segitu besarnya gitu? Karena memang di sana itu biaya hidupnya itu beda gitu. Jadi macam kayak kita kuliah di Surabaya dengan kuliah di Jakarta itu kan beda ya. Nah itu semua udah di-adjust sama si Fulbright-nya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan pernah mikir bahwa akan kelaparan gitu di sana. Jadi nggak akan kelaparan deh pokoknya kayak gitu. Terus apalagi ya tadi ya? Rate keterimanya ya. Rate keterimanya saya tuh kalau di angkatan saya yang daftar itu sekitar 400 orang. Yang keterima itu kalau di Fulbright itu ada program namanya S2 sama S3 ya. Jadi total S2 S3 yang diterima itu sekitar 150. Berarti itu berapa ya? Rate-nya 150 per 400-an gitu. 30%-an mungkin ya. Sekitaran itu ya pertanyaannya tadi. Gitu. Mungkin itu ada yang kelewatan. Mohon maaf kalau mungkin kelewatan. Sudah tuh, Kak. Oke. Terima kasih. Makasih ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Malam, Kak, mau bertanya terkait info dari Kak Nyoman sebelumnya. Apakah pengalaman kita dalam berkontribusi untuk kehidupan sosial di sekitar kita menjadi salah satu kriteria diterimanya dalam beasiswa ini? Ini untuk sepertinya bisa dijawab oleh Kak Fanteri dan Kak Anggita. Boleh. Saya dulu kali ya? Ya, boleh. Sebenarnya kan, apa ya, kalau sebagai penerima beasiswa sebenarnya kami juga nggak tahu poin apa aja yang menjadikan kami itu diterima. Tapi kan kita masukin banyak hal ya, selain working experience, educational background, kita juga masukin social activities juga. Kita pernah ngapain aja, sebagai apa, melakukan apa, kayak gitu. Yang mungkin itu jadi pertimbangan dari pemberi beasiswa juga. Dan seperti kayak volunteering gitu juga kita bisa ceritakan di esai yang tadi ada 4 itu, di mungkin bagian networking atau mungkin bagian leadership. Jadi sebenarnya pengalaman apapun dalam hidup kita, gimana caranya kita bisa menceritakan itu dan mengaitkannya ke tujuan jangka panjang kita. Sebenarnya poinnya seperti itu sih. Jadi nggak terpatok harus ada atau nggak ada, karena sebenarnya kita juga nggak tahu poin besarnya ada di mana kayak gitu. Karena kan setiap penerima beasiswa juga unik ya, kayak mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu sih. Makasih untuk Kak Agita. Untuk Kak Fanteri mungkin bisa ditambahkan terkait pertanyaan ini. Oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau misalkan saya nggak pernah ikut proyek sosial itu seperti apa ya? Ya nggak apa-apa gitu. Kalian kemas aja cerita kalian gitu ya. Jadi istilahnya tuh penilaian tiap orang itu kan beda-beda ya. Tiap interview itu beda-beda. Jadi ada yang mungkin lebih menitik beratkan ke bidang sosialnya, mungkin ada juga yang bidang profesionalnya gitu. Jadi itu kayak holistic gitu ya, holistic assessment gitu. Jadi semuanya tuh dilihat gitu. Jadi bukan jangan khawatir kalau mungkin teman-teman di sini yang belum banyak punya portofolio gitu. Coba aja gitu. Misalkan oh ya Kak, saya baru lulus bulan apa ya? Misalkan saya baru lulus bulan April nanti gitu. Boleh nggak saya langsung daftar gitu? Ya boleh aja gitu. Kalau teman-teman bisa meyakinkan bahwa saya seorang fresh graduate bisa berkontribusi dengan beasiswa Chevening atau misalnya dengan Fulbright itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus punya sosial atau mungkin personal experience gitu. Jadi benar-benar itu tuh rahasianya mereka gitu. Kita nggak pernah tahu sih poin mana yang mendapat nilai yang lebih tinggi dibanding yang lain gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, makasih Kak Fanteri. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya juga ditujukan kepada Kak Fanteri. Kira-kira untuk beasiswa Fulbright, apakah boleh daftar S2 yang kedua kali? Misalkan S2-nya pernah di Indonesia. Oke, ini kasus di angkatan saya, S2-nya waktu itu ngambil MT ya, Magister Teknik ya, kalau di Indonesia ya, Magister Teknik. Kemudian dia
mau daftar Master of Science MS di Amerika, itu keterima ternyata. Alasannya waktu itu adalah untuk berkarir di akademik. Jadi dia benar-benar bikin cerita gitu, kenapa kok saya harus mengambil S2 lagi gitu, diceritakan di personal statement-nya di situ ya. Jadi ada personal statement, ada study objektifnya. Kalau study objektif itu kan lebih ke arah saya tuh mau ngapain sih di sana, belajar tentang apa gitu. Nah, di bagian itu tuh diceritakan di personal statement. Dan dia berhasil kok. Nggak apa-apa. Di kasus saya ada satu angkatan orang aslinya orang Lampung gitu. Jadi dia S1-nya di ITB kebetulan gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya, Kak ya? Nggak apa-apa. Ya, makasih. Lanjutnya untuk Kak Agita, kenalin nih Kak, aku Tia dari PL15. Mau nanya ke Kak Agita, mungkin basic question dulu. Kenapa Kak Agita akhirnya milih untuk studi di UK? Terlebih kenapa UCL dan Transport and City Planning? Karena kan sebelumnya arsitektur ya, kenapa S2-nya milih ke planning gitu? Ya. Jadi kan saya tuh lulus langsung kerja di konsultan arsitektur sebenarnya. Hampir 3 tahun. Nah, selama kerja itu kebetulan proyek-proyek di kantor itu emang kebanyakan proyek-proyek bangunan transportasi. Jadi pada waktu itu setelah kerja 2 tahun, jadi pas tahun 2000, setelah 1,5 tahun kerja lah, 2016 akhir gitu, saya mulai mau sekolah kantor, saya mulai cari apa kira-kira yang cocok. Lalu akhirnya saya memutuskan mau ambil ke transport. Kenapa ke transport? Biar memperluas bidang aja sih sebenarnya, karena kan background-nya arsitektur, banyak kerjanya ngedesainnya juga bangunan transportasi, terus pengen memperluas ke arah transport tapi yang bagian city planning-nya, bukan transport yang engineering. Nah, kenapa UK? Karena waktu saya coba-coba cari course yang transport tapi bukan transport engineering, kebanyakan itu ada di UK, dan di UCL itu udah sangat spesifik modul-modulnya. Jadi transport dan city planning, terus pas dibaca modulnya juga udah sesuai dengan apa yang saya tuju. Jadi goals jangka panjangnya memang ingin menjadi transport planner, bukan transport engineer gitu. Jadi dengan background arsitektur yang sudah pernah mengerjakan banyak bangunan transportasi, itu saya rasa bisa membantu saya untuk menjadi transport planner. Kenapa? Karena saya punya tambahan ilmu lain gitu, kayak desain atau lebih memperhatikan sisi dari user penggunaannya, seperti itu sih. Gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Kak Fanteri. Kak Fanteri masih online atau ini, soalnya di saya macet? Iya, ini internet saya unstable. Masih masuk nggak suaranya? Tapi masuk sih suaranya, cuman masuk, gambarnya nge-freeze. Nge-freeze ya, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan ya Kak. Oke, silakan. Terkait LOE, kalau misalnya belum keterima buat beasiswa Fulbright, apakah worth it buat ngerjain LOE? Oh, oke. Ini uniknya di Fulbright itu gini. Di Fulbright itu, saya nggak tahu di beasiswa yang lain ya. Jadi kalau di Fulbright itu kita dapat beasiswanya dulu. Namanya, kita tuh nanti masuk ke dalam istilah principal candidate gitu. Di principal candidate itu artinya kalau kita tuh istilahnya pasti berangkat kalau misalkan kita dapat LOE. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak dapat LOE gitu? Ada opsi berikutnya. Kan kita tuh tadi disuruh milih 4 kampus ya. 4 kampus ini misalkan nggak ada jawaban sama sekali. Nah, kita boleh, ini cara terakhir, cara yang benar-benar bisa dipakai gitu, misalkan kita langsung direct apply. Jadi yang bersangkutan ini langsung apply ke kampus yang dituju gitu. Tapi ya itu, kita harus bayar biaya pendaftaran segala macamnya, ya mungkin sekitar $100 lah gitu. Itu banyak yang berhasil gitu. Salah satu teman saya itu, waktu itu dia tuh pengen banget masuk ke University of Arizona, tapi nggak dapet gitu. Tapi pas dia direct apply, dia dapet gitu. Akhirnya dia yang awalnya masuk ke kategori alternatif kandidat gitu, artinya karena nggak dapet LOE itu, akhirnya dia kan turun ya dari principal turun ke alternatif gitu, yang artinya ya kalau dapet LOE berangkat, kalau nggak dapet ya berarti mohon maaf gitu, kita cari yang alternatif lain yang sudah dapat LOE. Nah ternyata dia dapat, akhirnya dia balik lagi ke principal kandidat gitu. Jadi
masih worth it kalau mau ngejar beasiswanya gitu. Karena ya itu ya mungkin karena teman-teman kan pasti punya long term goal sendiri ya. Kalau misalkan saya di umur sekian tidak bisa kuliah, berarti saya harus ngapain gitu. Jadi benar-benar teman-teman sendiri yang tahu gitu ya. Dan teman-teman harus tahu gitu set batasannya tuh sampai umur berapa sih kalau misalkan saya mau kuliah gitu. Atau mungkin harus saya kerja gitu, atau mungkin harus mulai mikir oke lah, mungkin saya harus settle down dulu dengan berkarir di Indonesia lagi gitu, kerja lagi gitu. Itu tuh teman-teman sendiri yang tahu gitu. Itu sih jawabannya. Makasih Kak Fanteri. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam kakak-kakak dan abang sekalian, izin bertanya. Ketika mau nyari beasiswa ke luar negeri itu apakah bagusnya coba nyari jenis beasiswa yang banyak dulu atau langsung satu jenis saja? Pertanyaan keduanya, untuk fresh graduate apakah bisa atau lebih baik cari pengalaman kerja dahulu? Pertanyaan ketiganya, biar skor GRE-nya tinggi, kira-kira belajarnya kemana ya, Kak? Makasih, Kak dan Bang. Ini mungkin bisa dijawab oleh kedua best one kita, Kak Fanteri dan Kak Agita. Boleh untuk Kak Agita dahulu untuk menjawab. Tadi itu apa yang pertama ya? Yang ini ya? Yang cari banyak jenis beasiswa dulu atau satu jenis saja? Kalau saya karena tujuannya mencari jurusan yang tepat, jadi carinya jurusannya dulu ada di mana aja, terus baru cari untuk ke jurusan itu, ke kampus itu bisa pakai beasiswa apa aja. Jadi dalam rentang waktu dulu nyiapin dari tahun 2016 akhir, 2017 awal itu saya coba banyak sih, kayak coba LPDP, coba DAAD, coba Chevening, sama hampir coba Swedish Institute juga. Jadi kalau saya sih apapun yang bisa mencapai ke tujuan saya ya udah dicoba aja gitu sekalian. Terus untuk fresh graduate, kalau dari saya sih karena Chevening juga dia mensyaratkan minimal 2 tahun kerja, mungkin pertimbangannya karena kalau udah kerja bisa lebih matang kali, apalagi kalau jurusannya kayak tadi dijelasin sebelumnya, jurusannya applied science yang banyak mungkin kerja di lapangan kayak gitu, lebih settled dan lebih matang untuk mencari tujuannya ketika sudah kerja. Kalau Chevening seperti itu sih objektifnya. Jadi kalau yang dari saya rasakan emang seperti itu sih, karena pada saat saya baru lulus, saya masih belum tahu saya mau jadi apa, mau kemana, jangka panjangnya. Jadi makanya kenapa saya pilih mungkin jurusannya jadi beda gitu kan, jadi loncat. Karena setelah saya kerja, saya ketemu tuh apa yang mau saya cari, apa yang mau saya tuju ke depannya, kayak gitu sih. Ya. Terima kasih, Kak. Untuk Kak Fanteri boleh menambahkan jawaban? Iya, saya kalau dari saya ya karena waktu itu nyari beasiswanya sambil kerja ya, jadi proses masih kerja gitu, jadi kita kan waktu sangat terbatas ya. Saya waktu itu, ini tergantung kondisi teman-teman ya, kalau dari saya case-nya saya fokus di satu sponsor dulu, baik itu Chevening, Fulbright atau apapun gitu, LPDP mungkin ya. Jadi saya fokusnya di situ dulu gitu, karena ya itu keterbatasan waktu gitu. Daripada saya nyoba ke banyak institusi gitu ya, tapi kurang matang di persiapan dokumennya, misalkan mengharuskan ada LOE mungkin ya, kemudian harus ada skor TOEFL yang berapa gitu. Itu kan juga butuh persiapan sendiri ya gitu ya. Jadi kalau saya case-nya waktu itu emang jam 7 sampai jam 5 kerja, ya berarti nggak ada waktu selain sore atau sampai malam gitu. Jadi saya fokusnya di satu jenis beasiswa dulu. Jadi kalau saya itu waktu itu Fulbright sekali nyoba dan alhamdulillah sekali itu juga dapat gitu. Nah itu. Kemudian yang pertanyaan kedua itu fresh graduate ya, apa bisa atau lebih baik cari pengalaman kerja dulu. Nah ini di kasus saya di angkatan saya itu ada yang fresh graduate. Ya itu kembali lagi ke teman-teman ya. Nanti kan ada disuruhnya di personal statement itu kan ada kan di situ kita harus menuliskan long term goal kita tuh seperti apa gitu. Nah, kebanyakan saya cerita secara umumnya aja gitu ya. Kalau ini biasanya teman-teman yang fresh
ya, fresh graduate itu ini dia kurang dapat gitu. Nanti habis pulang ke Indonesia saya ngapain ya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi itu mungkin kasus yang sama di Chevening ya. Makanya kalau di Chevening kan sangat spesifik minta ada pengalaman kerjanya gitu. Tapi welcome to apply kalau sebenarnya mau fresh graduate atau gimana pun gitu ya. Terus GRE ya kalau nggak salah pertanyaan ketiga ya. Iya, benar. GRE itu gimana bisa tinggi? Harus belajar. Ini klise ya jawabannya, tapi benar-benar susah ya GRE itu. GRE di Indonesia itu yang pegang license-nya itu ETS. ETS itu yang megang license TOEFL IBT juga. Jadi ada bukunya, teman-teman bisa belajar sendiri di situ, diamatin gitu ya. Ada 5 section kalau saya nggak salah ingat. Dari 5 section ini, bayangin ya ada satu section yang nggak dinilai sama sekali. Jadi kita nggak tahu tuh section mana yang nggak dinilai sama sekali. Ada section vocabulary itu yang bahasanya alien lah, pokoknya yang nggak ngerti sama sekali gitu ya. Terus kemudian section yang yang matematik gitu ya, itu ada juga yang kayak gitu. Pokoknya ada 5 section, tiap section nanti ada jeda sekitar 20 menit. Jadi bayangin ya satu kali tes GR itu butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi fisiknya harus benar-benar dijaga gitu. Belajar secukupnya, jangan lupa berdoa. Itu dari saya. Mantap, makasih. Kuncinya jangan lupa berdoa ya, Kak ya. Oke, selanjutnya selamat malam Kak Agita. Dulu Kak Agita terima email panggilan interview tanggal berapa ya? Saya lagi nunggu email dari Chevening kok belum masuk-masuk. Tahun lalu dapat email rejection tanggal 8 Februari. Selanjutnya ada untuk education dokumen haruskah diterjemahkan ke English? Transkrip saya sudah bilingual, tapi ijazah masih dalam bahasa Indonesia. Saya dulu dapat email interview tanggal 14 Februari, jadi emang rentang waktu dapat emailnya tuh beda-beda sih. Tapi biasanya kayak 1 hari atau 2 hari yang sama, cuma di jam yang berbeda gitu. Jadi kadang kalau orang udah bilang dia dapat, jadi deg-degan gitu nungguin ini dapat atau enggak kayak gitu. Terus kalau education dokumen, iya harus kalau yang untuk kampus apalagi itu harus di translate, tapi kan biasanya kalau ITB kan tinggal minta ke TU ya nanti bisa translate yang Inggris gitu. Jadi nggak usah pakai translator tersumpah atau via notaris gitu sih. Oke, makasih Kak. Selanjutnya mau tanya, adakah daftar jurusan yang dicari atau yang bisa mendapatkan beasiswa dalam beasiswa Chevening dan Fulbright? Jadi kayak ada list daftar jurusannya atau gimana sih Kak sebenarnya sistemnya tuh? Kalau Chevening nggak ada, jadi emang open untuk apply apapun jurusannya, yang penting syarat yang tadi bisa dilihat di website lagi semua syaratnya terpenuhi. Jadi nggak ada jurusan prioritas, nggak ada jurusan yang cuma boleh itu gitu. Open untuk semua jurusan. Oke, kalau dari via Fulbright gimana Kak? Kalau Fulbright itu sama ya kasusnya ya, tidak ada jurusan tertentu kecuali kedokteran. Nah, itu yang sama. ya mahal ya soalnya ya. Karena megang pasien Mas, sebenarnya mereka nggak boleh. Terus kita kurikulum kedokteran di sini dengan di sana itu kan beda ya. Jadi kalau di sana itu harus S1-nya apa dulu gitu, habis itu baru ambil medical science-nya gitu. Jadi apapun jurusannya kecuali kedokteran gitu. Okay. Malam, career prospect setelah Fulbright and Chevening bagaimana ya? Boleh dijawab oleh Kak Agita? Career prospect, karena Chevening harus kembali ke negara asal, tentunya harus kembali ke Indonesia dulu 2 tahun. Career prospect sebenarnya tergantung sama jurusan kita juga sih, kayak seberapa banyak atau seberapa dibutuhkannya di Indonesia. Kalau pengalaman saya kemarin, saya kan pulang 2019 emang niatnya mau istirahat dulu sampai awal tahun, karena waktu itu dari S1 langsung kerja, nggak ada libur, langsung S2 lagi gitu kan. Jadi niatnya mau istirahat dulu, terus ya udah tiba-tiba COVID, susah tapi udah akhirnya dapat sih sekarang. Oke. Untuk Kak Fanteri, boleh membantu menjawab? Oke, career prospect itu ya, saya kasusnya seperti ini ya, seperti Agita gitu. Saya lulus bulan Mei, waktu itu mau puasa ya saya memutuskan untuk
saya mau jeda dulu lah, mau istirahat dulu gitu, karena tensinya besar banget ya kalau kuliah di luar gitu ya. Waktu itu saya jeda istirahat 1 bulan, tapi waktu itu memang sudah langsung ada panggilan mengajar waktu itu ya, karena memang pengen di akademik gitu, karena untuk dekat dengan keluarga sih. Sejauh saya tahu gitu ya teman-teman, karena saya bergabung di WhatsApp group atau apa namanya milisnya Fulbright gitu ya, alumni gitu, kita tidak pernah ada masalah sih dengan apa namanya apa ya nanti kalau saya lulus pulang ke Indonesia jangan-jangan malah nggak dapat kerja gitu, itu enggak kok, banyak banget ini yang nawarin gitu ya, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir kalau masalah itu, karena ya itu apa namanya, kita malah sebenarnya kalau sudah berkuliah gitu ya, kita memutuskan untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu sebenarnya investasi ke kita juga gitu, dan menambah nilai jual kita gitu. Percaya deh, itu worth it banget gitu, worth it banget. Selain kalian dapat gelarnya, kalian dapat experience-nya di sana gitu, kalian juga kan dapat jalan-jalannya, dapat duitnya juga gitu. Itu sih kalau dari saya. Setuju. Jangan lupa jalan-jalan ya Mas, benar. Benar, jangan lupa jalan-jalan. Benar itu, karena kita nggak tahu lagi kapan bisa balik ke sana gitu ya. Betul. Oke, makasih Kak. Selamat malam Kak, mau bertanya, kenapa memilih Chevening ataupun Fulbright Scholarship? Untuk Kak Agita dan Kak Fanteri, persiapan yang dilakukan kakak-kakak seperti apa dan overall berapa lama prosesnya? Terus, apakah jurusan S2 harus linear dengan S1? Misalkan S1 teknik tapi S2-nya ke MBA. Kenapa pilih Chevening? Karena saya ngejar kampusnya di UK, di UCL. Sebenarnya sempat coba LPDP juga, tapi nggak dapat. Terus coba Chevening, ternyata rezekinya di Chevening. Terus selain itu, Chevening persyaratan untuk apply-nya juga kayak Fulbright sih, nggak ribet gitu loh, kayak LOA belum perlu di awal, surat reference letter belum perlu di awal, IELTS juga belum perlu di awal. Jadi bener-bener cuma isi application form itu gitu. Terus kalau persiapan cukup lama sih, kayak setahun ada, lebih dari setahun kayaknya, dari akhir 2016 terus 2017 awal itu pertengahan 2017 coba tes IELTS, 2018 bulan apa ya, Agustus apply Chevening. Terus Chevening juga kan rentang waktunya panjang, jadi apply di bulan Agustus baru berangkat September tahun depannya gitu, jadi emang rentangnya panjang. Kalau jurusan S2 harus linear dengan S1, enggak, saya contohnya enggak linear, dari arsitektur pindah ke city planning. Mungkin kalau orang Indonesia suka banyak yang nanya, kamu ngapain S2 kok nggak jadi arsitek lagi gitu kan, tapi kayak ya goals-nya seperti itu, ya kenapa enggak, dan buktinya masih bisa gitu, diberi kesempatan untuk lanjut. Apalagi kalau misalnya S1 teknik lanjut ke MBA, itu mah banyak banget case-nya dan nggak jadi masalah sih. Terima kasih Kak Agita. Bisa dilanjutkan oleh Kak Fanteri untuk menjawab. Ya, baik. Kenapa harus Fulbright? Pertama, karena tidak mensyaratkan yang macam-macam. TOEFL bisa pakai TOEFL preparation yang kadang berapa sih, GoPay apa 200 ya kalau nggak salah. Pokoknya murah lah ini ya. Dan saya waktu itu nyari beasiswa mana sih yang mau ngasih saya transport dari Balikpapan Jakarta Balikpapan gitu, dan salah satunya Fulbright ini. Jadi nggak mau rugi waktu itu ya. Terus yang kedua, apa tadi, berapa persiapannya, berapa lama? Waktu itu kurang lebih sekitar 9 bulan lah, kurang lebih kayak setahun sih. Jadi bulan Oktober 2014 saya mulai belajar TOEFL, mulai belajar GRE gitu, sampai akhirnya di bulan April saya masukin dokumen, sampai dipanggil di bulan sekitar Agustusan gitu ya. Waktu itu deadline-nya masih bulan April, jadi kalau di Amerika itu angka 15 itu angka yang keramat ya, jadi semua deadline itu biasanya 15, entah 15 Februari, 15 April itu tanggal-tanggal itulah gitu. Nah sekarang dimajuin ke 15 Februari untuk deadline si Fulbright-nya. Terus apakah harus linear? Jawabannya udah dijawab sama kita, nggak harus. Ada yang dari teknik pindah ke MBA, itu banyak banget, dan banyak banget, benar-benar banyak. Malah ada juga yang dari teknik pindah ke ekonomi gitu, banyak banget. Karena
kita tuh justru harusnya punya ini ya, nilai lebih ya, karena kita kan dari teknik kan kuat secara perhitungan gitu ya. Terus kemudian kita belajar yang lain gitu, itu dapat banget beneran, itu mempermudah kita kok. Itu sih dari saya. Mau nambahin juga kalau di kampus, kalau di jurusan saya ya sebenarnya enggak, isinya bukan cuma orang city planning atau orang urban. Jadi banyak juga yang dari arsitek, ada yang orang ekonomi juga, ada yang orang komunikasi juga. Jadi kalau di luar mereka kayak emang lebih welcome dengan orang yang terpindah jurusan, karena nantinya pada saat diskusi di kelas juga itu jadi lebih hidup gitu loh, karena perspektifnya jadi beda-beda, dan ketika ada tugas kelompok itu perspektifnya jadi banyak banget. Kayak teman saya dari sosiologi, dia bisa dari sisi humannya gitu kan, ada lagi yang dari geografi, jadi itu menjadikan apa ya, diskusinya lebih hidup dan pengetahuannya jadi lebih banyak sih. Makasih Kak Gita dan Kak Fanteri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Mohon maaf, untuk beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab semuanya karena waktu kita sudah habis. Dan lanjut ke seksi selanjutnya, berikut ada link aspirasi, jadi teman-teman semuanya bisa mengisikan aspirasi terkait acara pada malam hari ini. Linknya sudah saya sebarkan di chat. Mungkin bisa langsung diklik untuk dilakukan pengisian. Ini mungkin sambil yang lain ngisi-ngisi ini ya, ngisi-ngisi aspirasi tadi ya. Jadi Iya. sambil ngisi gitu ya. Mungkin teman-teman ingin ini ya, switch karir gitu istilahnya ya. Mungkin kalau salah satu cara untuk switch karir itu adalah dengan sekolah dulu gitu. Itu bisa membuat kita itu berpikir gitu, saya kalau setelah ini mau ngapain sih gitu. Itu yang membuat kita bisa lebih enak melihat ke depannya gitu. Kalau saya sih gitu, dulu setelah 5 tahun saya kerja di tambang gitu, salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, di Kalimantan itu, yang punya juga alumni ITB juga. Jadi waktu itu saya mikirnya gini, duh kok jenuh ya, mungkin karena karakteristiknya anak ITB ya, setelah sekian tahun gitu pindah-pindah ke sana ke sini gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya memutuskan untuk sekolah itu ya karena itu. Coba mencari suasana yang baru lah gitu. Jadi teman-teman semoga ini ya dapat apa yang diinginkan gitu, entah apapun itulah, mau sekolah lagi atau mau berkarir di tempat lain gitu. Kalau saya sih itu, pokoknya sukses selalu lah untuk yang lain yang ada di sini. Terima kasih Kak Fanteri atas semangatnya. Mungkin Kak Gita bisa menyemangati teman-teman kita yang di sini untuk apa ya, untuk mencari beasiswa terutama di Chevening and Fulbright ini. Jadi ya yang pertama harus tahu dulu kan tujuan kita mau apa, mau jadi apa nanti ke depannya, baru kita cari jalan ke sana. Dan kayak yang tadi dibilang di awal, maraton setiap orang itu beda-beda, jadi kayak siapin tenaga sebanyak-banyaknya untuk bisa maraton sampai akhir gitu. Karena proses setiap orang beda-beda, mungkin di tengah-tengah prosesnya kita nemu yang lain atau hal-hal yang lain, jadi dinikmati aja, kayak berdoa juga jangan lupa sih. Oke, makasih banyak. Oh iya teman-teman, jadi selama kita mengisi aspirasi ini, kita akan adain sesi foto bersama. Mungkin bisa dihidupkan kameranya terlebih dahulu.
beberapa masih ada yang belum menghidupkan kameranya, apakah lagi malu-malu atau bagaimana ini? Oke, mungkin bisa dimulai aja ya. Aku mau screenshot dulu. Untuk Kak Fanteri, apakah ada kendala di videonya? Sebenarnya sudah nyala sih ini. Tapi Siap. dark sih. Oh, udah. Iya, gelap gitu Kak. Nggak ada Oh, ini. gelap ya. Iya. Oke. Oke. Ya, udah selesai. Terima kasih teman-teman semua yang udah bergabung, terutama kepada Beswan Kak Agita dan Kak Fanteri yang udah membagikan bagaimana perjalanan mendapatkan beasiswa serta tips and trick untuk mendapatkan beasiswa itu, serta perjalanan-perjalanan yang sudah dilalui oleh Kak Agita dan Kak Fanteri selama masa perkuliahan. Terus untuk penulisan aspirasinya, mungkin teman-teman bisa lanjutkan, dan untuk sekarang ini kita bisa kembali ke room yang awal tadi. Untuk dilanjutkan acara berikutnya, yaitu sesi penutupan dalam acara bincang beasiswa IAITB.